Hey, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Frandi di sini. Setelah video yang kemarin, di mana saya memperkenalkan tentang Tak Notify, jadi di situ sudah dijelaskan apa itu Tak Notify dan advantage menggunakannya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat Tak Notify provider seperti itu. Jadi di video sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa Tak Notify itu terdiri dari dua hal. Tak Notify itu sendiri, core library-nya. Nah, yang kedua adalah Tak Notify provider-nya. Jadi kan sekarang sudah ada tuh SMTP provider untuk ngirim email notification lewat SMTP. Terus ada juga SendGrid provider, jadi ngirim email tapi lewat SendGrid service seperti itu. Dan juga ada Twilio provider kalau ingin mengirim SMS lewat Twilio. Nah, di kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran seberapa mudah sih sebenarnya untuk membuat tak notify provider. Nah, goalnya nanti saya ingin setelah ini ada banyak provider-provider lain yang dibikin dari siapa aja yang ingin mengintegrasikan tak notify ke aplikasinya, tetapi provider yang diinginkan belum ada. Jadi bisa dibikin sendiri seperti itu. Nah, provider yang akan kita bikin sekarang itu adalah provider yang akan mengirimkan message ke Azure Event Hubs. Mengenai Azure Event Hubs itu sendiri, itu adalah service yang ada di Azure. Ya, dia itu data ingestion ya, atau messaging service lah. Kalau yang familiar dengan service seperti Kafka, Apache Kafka atau RabbitMQ ya, itu mirip lah seperti itu fungsinya. Jadi ini banyak digunakan oleh event-based application ya. Ada satu instance mempublish event, terus ada aplikasi lain yang subscribe ke event itu dan seperti itu seperti itu. Nah, kalau kita buka di dokumentasinya Azure, di sini sudah ada caranya mengirim message ya atau event di Event Hub seperti itu. Dan ini sudah ada juga library-nya yang disediakan untuk .NET Core. Dan di sini dia sudah dijelaskan juga send event itu gimana caranya dari install package, terus juga ini adalah option yang diperlukan connection string sama Event Hub sama ya, ini nanti caranya. Ini nanti kita akan masukkan juga ke provider yang akan kita bikin. Nah, saya sudah bikin satu folder yang namanya taknotify.provider.eventhubs di sini. Ini masih kosongan. Nah, untuk memulai mungkin kita akan bikin solusinya dulu ya. .NET new SLN di sini sehingga nanti bisa kita buka lewat Visual Studio. Oh ya, untuk kali ini saya akan menggunakan Visual Studio 2019 ya. Meskipun nanti sebenarnya bisa saja untuk memakai IDE yang lain. Visual Studio Code misalnya silakan. Oke, ini sudah ada solusinya. Kita buka. Nah, ini kita bikin folder dulu aja, src. Nah, nanti di sini kita akan bikin projectnya, class library. Next. Jadi kita taruh di folder src. Ini kalau ini preference ya. Setiap developer mungkin beda-beda. Cuma kalau saya biasanya naruh source code-nya itu di folder src kayak gini. Ini kita kasih nama. Ini juga bebas sebenarnya nama projectnya apa. Karena ini akan saya gunakan juga nanti ketika mempublish ke NuGet. Ya udah, ini saya kasih nama yang sama aja kayak gini. Oke, seperti biasa. Ini kita buang, kita bikin kelas baru lagi. Add class, kita kasih nama Event Hubs Provider. Ini kita kasih public. Kita akan inherit ini dari notification provider yang ada di tak notify library. Oh, tapi ini kita masih belum reference ya ke package-nya. Kita cari dulu. Oke, ini dia. Tak notify
install, oke, I accept, oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa inherit dari notification provider. Ya, kita implement abstract class-nya. Oh ya, kalau membuat provider itu akan lebih mudah kalau namespace-nya itu langsung tak notify gini ya. Jadinya nanti ketika di aplikasinya, itu nanti kita nggak perlu banyak-banyak pakai using. Kita cukup pakai satu using tak notify, kita sudah dapat provider-providernya gitu. Di sini biar nanti kalau kita bikin kelas-kelas itu langsung namespace-nya tak notify, ini saya set juga di JS-prot-nya. Oke, nah ini sudah implement abstract. Satu lagi, generate constructor. Nah, yang pertama kita akan ubah itu adalah di sini, di name-nya. Ini adalah name nanti yang akan dipakai sama iNotification ya, ketika akan mencari nama notification provider ini. Ini kasih nama terserah ya, apa ya, misalnya event hubs. Terus habis itu kita akan implement send method ini. Ya, kalau kita lihat di dokumentasinya tadi, oh harus install ini dulu. Install ini dulu, manage naked package. Ini kita cari, ya ini dia. Install, oke. I accept. Oke, udah selesai. Nah, kita bisa using var producer client sama dengan new event hub producer client. Ini kita using, iya. Nah, dia butuh connection string sama, ya ini connection string sama event hub name. Nah ya, ini biasanya disupply lewat option ini ya. Di notification provider option ini, itu di dalamnya itu ada parameter dictionary ini. Ini generiknya. Nah, biasanya untuk memudahkan untuk mengirim value dari option ini ke sini, biasanya juga menyediakan option yang nggak generik, jadi yang khusus untuk provider ini. Misalnya kita kasih nama options. Ini itu public. Terus ini inherit dari notification provider options. Nah, di sini bisa kita define properti apa aja yang dibutuhkan sama provider ini. Tadi kan connection string sama event hub name ya. Kita kasih nama connection string sama satu lagi adalah event hubs name. Nah, untuk menghubungkan dengan generic optionnya, ini di dalamnya ini kan ada dictionary. Nah, jadi kita akan bikin connection string itu kita bisa dapetin dari parameternya tadi itu. Nah, kayak gini parameter. Namanya itu adalah connection string seperti itu. Ini mintanya tuh string ya. Setnya juga diassign ke parameters dictionary-nya sama dengan value. Nah, kayak gini. Ini juga bisa kita terapin di sini. Di event hub name ini kayak gitu. Oh, ada satu lagi. Ya, jadi untuk menginisialisasi value dari parameter, mungkin di konstruktornya kita add aja. Jadi biar nggak null ketika get-nya nanti. Kayak gitu. Terus ini event hub name. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah membuat event hubs options yang nggak generik ini, yang khusus untuk provider ini, nanti kita bisa ubah nih konstruktornya untuk make yang event hubs options. Kita bikin ini jadi field
biar bisa dipakai juga sama metode-metode yang ada di kelas ini. Terus di sini sudah bisa kita dapetin tuh options.connectionString sama options.eventHubName. Oh wait, alright, oops, ini apa kok merah? Feature asynchronous using is not available. Oh, ini language-nya perlu dinaikin jadi versi 8 sysubnya. Oke, kita set di sini 8.0. Oh, ini asing. Nah, event batch. Saya kok lebih suka pakai var ini ya, enggak apa-apa lah, sama aja. Message-nya ini event data, dia using send async. Ini sudah kita bisa return notification result buat tak notify-nya. Ini true, success. Nah, first event ini adalah message yang akan dikirimkan sama provider ini. Ini harusnya disupply dari sini, dari message parameter. Gimana caranya? Ini nggak boleh langsung di-hardcode kayak gini ya. Jadi misalnya ini adalah message kayak gini ya. Jadi di sini itu harus message, nah kayak gini. Gini aja deh. Message parameter try get value. Nah, misalnya message body. Ini akan kita simpan di string yang namanya message. Ini itu sebenarnya wrappernya dari dictionary ya. Nah, ini dia inherit dari dictionary. Jadi cara makainya sama kayak access dictionary. Ini adalah key-nya, terus value-nya kita masukin ke variabel ini. Dan di sini kita pakai untuk dikirimkan ke event hubs-nya nanti. Nah, untuk ngetes, biasanya saya pakai console app untuk tahu ini sudah work atau belum. New project console app. Nah, ini next. Ini simpen aja di folder namanya samples biar sama. Select folder. Ini console app. Ya, kayak gini lah, enggak apa-apa. Create di sini kita reference si provider projectnya ini. Tadi kan kita semuanya bermain dengan task ya. Ini kita ubah jadi task integer kayak gitu. Return 0. Di sini kita akan instantiate si notification object-nya. Notification itu nggak bisa new ya, soalnya singleton. Jadi notification .get instance. Terus dia butuh logger. Nah, untuk logger ini baiknya kita bikinkan factory-nya dulu di sini. Factory logger factory create ini builder set minimum levelnya kita set ke debug ya, log level debug, terus add console. Jadi loggernya nanti kita akan output ke console. Ini factory logger dot create logger ya, ini notification lah. Nah, gini. Terus habis itu kita akan register providernya itu notification add provider. Oh ya, providernya kita bikin dulu aja di sini. Event hubs provider new event hubs provider kayak gini. Dia butuh event hubs options. Oke, kita sediain event hub options.
yang dia butuh apa aja, connection string, event hub name, kayak gini. Terus ini dia butuh logger factory juga. Kok factory logger sih? Logger factory. Kok bolak-bolak ini? Factory. Logger factory. Nah, kayak gini. Ini nanti akan kita isi ya dengan value yang sebenarnya. Nanti kalau sudah dapat kayak gini, sudah bisa tuh kita register event hubs provider. Nah, habis ini langsung deh kita send notification, send. Dia minta provider name. Provider name-nya tadi apa? Di sini kita set ini dia event hubs. Event hubs. Terus message parameter collection ya. Ya, kita parameter saja deh dikasih nama. Kita bikin dulu di sini new message parameter collection, terus kita tambahin. Nah, terus ini value-nya test message. Untuk biar unik kita kasih kayak gini, GUID aja ya, GUID new GUID. Nah, kayak gitu. Jadi biar unik setiap message yang dikirimkan. Habis itu sudah deh kita pas kayak gini. Result ini result is success. Kalau sukses return 0, kalau enggak return 1 aja kayak gini. Nah, ini sudah bisa kita tes sebenarnya ya. Saya cari dulu connection string-nya. Copy paste. Namanya my hub. Alright. Oke, kita balik lagi ke konsol. Coba akan kita build di sini dulu. Build. Oke. Nah, ini kalau kita run di sini .NET run. Ini sebenarnya saya bisa ya ngeran langsung di Visual Studio, tapi enggak apa-apa lah. Saya terbiasa pakai gini sih, enggak masalah juga. src tak notify event hubs. Oke. Oh, yang di run itu sampel, bukan kelas library-nya. Samples console app. Nah, sending message. Oke, message has been sent through event hubs. Nah, untuk tes benar kekirim apa enggak, saya di sini sudah buat juga seakan-akan ini sebagai subscribernya ya, sebagai kliennya. Ini ada di sini, ya. .NET Run subscribers. Oke, coba kita lihat. Belum. Ah, ini dia. Test message bla 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 bla. GUID-nya. Coba kita run lagi ya. Di sini console app-nya. Nah, itu dia. Nyampe. Ya, itu tadi sudah saya tunjukkan untuk membuat provider untuk ngirim message ke event hubs. Itu sebenarnya tadi cepet-cepetan ya. Jadi hampir semuanya tadi itu kita masih menggunakan metode yang generik seperti ya ini. Send metodenya masih generik, memakai bawaannya library tak notify. Terus di sini juga ini masih memakai message parameter collection yang generik juga. Jadi masih pakai semacam dictionary gitu untuk dilempar ke sini. Sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma alangkah baiknya kalau ini kita improve sehingga user yang akan memakai library provider kita ini lebih dibantu, lebih dimudahkan begitu untuk menggunakannya. Nah, bagaimana caranya mengimprove? Ada beberapa hal seperti misalnya ini dictionary collection ini kita bisa bikin
strongly type ya. Coba kita bikin kelas baru yang akan kita kasih nama misalnya event hub message seperti itu. Nah, event hub message ini sebenarnya adalah kelas biasa yang di dalamnya itu berisi uh, field strongly type dari message collection yang tadi kita pakai di sini. Parameter ini adalah message body. Propertinya langsung di sini. Nah, dengan begini nanti user akan sangat dibantu, tidak perlu menghafalkan apa ya tadi nama key-nya, key yang dipakai di sini. Terus waktu nge-sign juga harus sama kan, apa ya nama key-nya gitu. Nah, kalau pakai yang strongly type seperti ini, user tidak akan mikir-mikir lagi karena sudah pasti begitu properti apa yang harus di-assign. Di sini di event hubs message ini selain mendefine propertinya, kita akan membuat conversion dari message parameter collection agar bisa dibaca, di-convert ke event hub message ini. Caranya yang simple adalah melalui konstruktornya. Jadi di sini ada message parameter collection, misalnya kita kasih nama ini parameters, kita cek if parameters contains keys, terus message body-nya kita assign dengan alright seperti itu. Nah, gimana caranya pakai event hubs message ini? Nah, ini akan berguna nanti ketika kita akan mengganti atau menyediakan send method yang tidak generik, tapi yang khusus untuk event hubs ini. Itu juga akan kita bikinkan kelas lagi, tapi kelas ini adalah extension ya, extension dari notification. Jadinya kita kasih nama notification extension, misalnya kayak gini. Karena ini adalah extension, ini adalah public static, ini kita ganti jadi static text notification. Oh, ini usingnya belum. Alright, nah ini bisa kita kasih nama misalnya send event seperti ini, dan ini adalah extension dari iNotification. Kasih nama notification. Nah, di sini bisa kita ganti tuh dengan event hubs message yang tadi kita bikin. Nah, ini bisa kita langsung return notification.send event hubs. Di sini ternyata kita butuh untuk mengconvert lagi dari event hub message ke message parameter collection itu. Jadi kita kasih metode baru yang dia itu akan mengconvert ke message parameter collection to parameter gitu. Ini kita var parameters new message parameter collection. Nanti ini adalah return parameters. Nah, di sini bisa kita cek if not null si message body-nya, maka ini akan kita add message body kayak gini, dan ini bisa kita pakai di sini to parameters. Nah, selesai. Nah, kalau sudah ada extension method seperti ini bisa langsung kita pakai sebenarnya di sini. Ini kita ini dulu ya. For result sama dengan await notification.send. Nah, di sini dia sudah muncul send event. Send event, event hub message kan. Dia sudah tidak minta generic message parameter collection ini, tapi sudah minta event hub message yang tadi berisi strongly type dari properti yang dibutuhkan seperti itu. var message misalnya sama dengan new event hubs message. Ya, ini bisa kita langsung kayak gini seperti yang tadi, atau
biar nggak kerja 2 kali. Ini kan sebenarnya nantinya nggak akan kepake nih. Jadi mungkin kita bisa tambahin konstruktor empty kayak gini, terus di sininya ini kan empty. Nah, ini kita bisa define deh message body kayak gini. Nah, gitu. Ini bisa kita pakai di sini. Ini kita save. Apalagi ya, seharusnya sudah selesai sih ini aja. Coba kita build, coba kita jalanin lagi di sini. Ya, itu dia muncul. Ini perhatikan ya di sini ya. Ini nanti akan muncul ini kalau kita run. Yep, oke. Ya, gitu aja mungkin. Eh, dan ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa diimprove dari provider yang sudah kita bikin ini. Misalnya tadi sudah sempat saya singgung ya, di sini di providernya misalnya kita akan mengganti namanya ini menjadi Constance biar konsisten di mana-mana ya penamaannya, juga meminimalisir bug. Terus juga misalnya kita masih bisa memanfaatkan logger di sini. Kita juga masih belum membuat unit test ya, dan sebagainya, begitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah untuk membuat provider dari Tak Notify. Siapapun sebenarnya developer asalkan mengerti tentang .NET Core atau C Sharp, maka bisa membuat atau memodify atau mengcustomize provider-provider yang sudah ada. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu aja. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda lagi. Oke, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.